Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang gelombang di part yang kedua, di mana pembahasannya adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tentunya masih di kelas 11 kurikulum 2013. Buat kalian yang belum nonton video tentang gelombang part yang pertama, linknya ada di atas ini ya. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner nih. Oke, gelombang itu berdasarkan amplitudonya dibagi menjadi dua ya, yaitu adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan ini merupakan gelombang yang mempunyai amplitudo tetap. Jadi amplitudonya adalah tetap. Itu adalah gelombang berjalan. Nanti akan saya tunjukkan apa itu amplitudo ya. Oke, sekarang gelombang stasioner ini adalah perpaduan dua buah gelombang ya, yang amplitudonya selalu berubah atau tidak tetap ya. Nah, gelombang stasioner ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung tetap dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, gelombang berjalan ini persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nilai A nya juga plus minus. Ini harus kalian pahami nih. Ini harus dicatat ya. Tapi sebelumnya amplitudo itu adalah tinggi maksimum gelombang. Jadi ini yang disebut amplitudo. Ya, ini amplitudonya. Jadi tinggi maksimumnya nih. Nah, ini tinggi maksimumnya. Kemudian ini juga sama tinggi maksimumnya ya, itu disebut dengan amplitudo. Hanya saja kapan bernilai positif, kapan bernilai negatif. Perhatikan baik-baik. Oke nih, amplitudo itu akan bernilai positif ketika amplitudonya bergerak ke atas. Nah, kayak gini nih ya. Ini amplitudonya kan bergerak ke atas ya. Berarti ini amplitudonya bernilai positif. Kalau yang bernilai negatif itu ketika ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ke bawah. Ini ke bawah berarti amplitudonya bernilai negatif. Yang ini ya, positif dengan negatif. Positif berarti ke atas, negatif berarti ke bawah. Untuk amplitudo harus dicatat ya. Sekarang kalau nilai K atau bilangan gelombang, kapan positif, kapan negatif. Ingat nih, kalau positif berarti merambatnya ke kiri. Jadi gelombangnya merambat ke kiri. Kalau negatif berarti merambatnya ke kanan. Nah, ini contohnya. Ini kan bergeraknya ke kanan. Ya. Berarti tandanya adalah negatif. Tapi kalau gelombangnya ke arah sana, nah kayak gitu, berarti nilainya atau tandanya bertanda positif. Sekali lagi, positif di amplitudo digunakan ketika bergerak ke atas atau tinggi maksimumnya ke atas ya. Kalau negatif berarti lagi ke bawah. Kalau yang ini bilangan gelombangnya bernilai positif berarti ke kiri. Kalau negatif berarti ke kanan. Arah rambatnya, jadi merambatnya ya. Oke, ini keterangannya, bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ini keterangannya. Kemudian, oh ya, ini yang anehnya nih, ini adalah frekuensi sudut, dibacanya omega ya. Ini omega frekuensi sudut. Nah, untuk menghitung omega kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Omega sama dengan 2πf atau 2pi bagi T. T di sini adalah perioda ya. Ingat ya. Nah, untuk nilai K, nah K yang ini bisa menggunakan persamaan ini, 2pi dibagi lambda. Nah, kalau untuk menghitung cepat rambatnya, lambda dikali F atau bisa juga omega dibagi K. Nilai omeganya berapa dibagi dengan K. Ya. Kita lanjutkan ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini contohnya gelombang berjalan dulu deh. Kalau gelombang berjalan itu contohnya kayak riak air ya. Kalau misalkan
kita menyentuh air yang tenang, tak gitu, itu kan ada gelombang ya yang merambat. Nah, itu adalah gelombang berjalan. Kalau gelombang stasioner itu seperti di gitar ya. Kalau yang suka main musik pasti tahu dong. Nah, itu adalah contoh dari gelombang stasioner. Nah, cuman ada ujung tetap. Nah, kayak gini ujung tetap ya. Jadi ketika tali ini digetarkan, nah digetarkan, dia mentok di bawah sini ya, kayak gini. Kemudian akan dipantulkan kembali ke sana, kemudian mentok lagi, terus aja ya, kayak gini. Tapi bedakan coba dengan yang gelombangnya bebas atau ujungnya bebas. Ini kayak ditaliin gitu ya. Jadi ini ada tiang, kemudian ini tali, jadi bergeraknya naik ke atas gitu ya. Jadi gini, set. Nah, itu juga ini. Nah, ini kan persamaannya nih 2A sin. Kenapa persamaannya sinus, yang diawalinya dengan sinus? Coba perhatikan, ini kan bergeraknya seperti gelombang sinus, bergeraknya tuh di titik 0 ya. Gelombang sinus itu kan bergeraknya di titik 0, set gitu. Nah, kalau yang ini coba perhatikan, di ujungnya itu mentok di atas ya, di atas atau di bawah. Makanya di sininya jadi cos. Gitu. Ini persamaannya untuk ujung bebas yang ini, ujung tetap yang ini. Untuk menghitung amplitudo, nah ini ya 2A sin kx. Ini juga 2A cos kx. Jadi yang diambil ininya aja. Tuh, ya. Ini letak simpul. Oh ya, simpul mana, perut mana? Ini simpul kan? Ini juga perut. Untuk menghitung letak simpul ini ya, n kurangi 1 setengah lambda. Kalau letak perut 2n kurangi 1 lambda dibagi 4. Simpul itu titik pertemuan nih. Nah, ini simpul. Titik pertemuan, ini juga sama simpul, ini juga sama simpul, ini juga sama simpul. Ini simpul. Kalau perut, nah ini perut. Ini perut juga ini ya. Nah, ini juga perut, ini juga perut. Ya, kayak gitu. Kalau bedakan nih ujung tetap, simpulnya n kurangi 1, ini 2n kurangi 1 lambda dibagi 4. Jadi kayak ditukar aja tuh. Cuman bedanya simpul yang setengah lambda, kalau di sini yang seperempat lambda. Kalau letak perut ini yang seperempat lambda, kalau di sini yang setengah lambda. Ya, itu aja dulu. Nanti materi yang ini digabungkan ya dengan yang part pertama dengan part yang kedua. Nanti ada contoh soalnya atau pembahasan soalnya di sesi tanya semesta. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.